Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran, jumpa lagi di channel ini. Kali ini pembahasan kita tentang sifat al-jahr. Jahr artinya adalah jelas atau terang secara bahasanya. Sedangkan secara istilah artinya adalah tertahannya aliran nafas karena kuatnya huruf tersebut bersandar pada makhrajnya. Atau dalam bahasa lain bisa kita jelaskan, yakni jahar itu adalah jelasnya suara karena tertutupnya pita suara dan banyaknya nafas yang tertahan. Jadi karena pita suara tertutup, maka suara itu menjadi jelas dan terang dia, dan nafas jadi tertahan. Nah, nafas atau aliran udara yang tertahan itu yang disebut dengan jahar atau jelas gitu. Ini berlawanan dengan hamas. Hamas suaranya, desisnya keluar, nafasnya keluar. Sementara jahar banyak yang tertahan. Jadi lebih banyak tertahannya, ada yang keluar tapi sedikit sekali. Jadi kalau kita rasakan dengan telapak tangan, maka hampir tidak terasa ada nafas yang keluar pada huruf-huruf jahar. Sementara kalau kita menyebutkan huruf-huruf hamas, maka akan ada aliran udara yang keluar, dan itu terasa kalau kita dekatkan tapak tangan kita pada mulut, pada dekat bibir, yang mengalir udara ketika kita menyebutkannya. Ada 18 huruf-huruf jahar. Dalam versi lain 19, termasuk alif ya. Alif dihitung juga, maka jadi 19. Kalau tidak termasuk alif, maka dia 18. Yang tergabung dalam kata azama waznu qari'in dhi ghaddin jaddi talabin. Azama waznu qari'in dhi ghaddin jaddi talabin. Kalau ini 18 ya, karena tidak masuk alif. Ya, ini ada huruf ain, dha, ada huruf mim, waw, zai, nun, qaf, ra, hamzah, zal, ya, ghain, dot, jim, dal, to, lam, ba. Jadi itu 18 huruf. Jadi kalau kita hafal mungkin lebih susah, maka lebih baik kita yang menghafal yang hamas, yakni fahassahu syakhsun sakat. Fa, ha, sa, ha, shin, kho, sod, sin, kaf, ta. Nah, sisanya berarti adalah huruf jahar. Nah, dari segi makhrajnya, makhraj hurufnya kadang-kadang sama, tetapi bisa jadi sifatnya berbeda. Satu hamas, satu jahar. Karena seperti keterangan di awal bahwa kedua sifat ini berlawanan. Ada nafas yang keluar dan ada yang tertahan. Yang tertahan yang kita bahas sekarang yakni jahar. Nah, makhraj jahar itu begitu kuat melekat, ya, begitu kuat melekat pada huruf itu sehingga tidak ada nafas yang keluar. Sementara yang hamas sudah kita bahas juga, makhrajnya tidak melekat kuat pada huruf itu sehingga ada nafas yang keluar. Kita ambil contoh ya. Misalnya sama makhrajnya tetapi sifatnya berbeda. Ya, ini makhraj lidah atau pangkal lidah. Pangkal lidah yang kita letakkan ke langit-langit mulut. Ya, ini huruf qaf dan kaf. Nah, itu sama makhrajnya. Ya, ini pangkal lidah yang ditempelkan ke langit-langit mulut. Kaf itu adalah huruf hamas, sementara qaf adalah huruf jahar. Hanya dua ini ya, huruf yang pangkal lidah ya, yang makhrajnya pangkal lidah sama persis makhrajnya, beda sedikit lah ya. Tapi disebut sama-sama pangkal lidah. Hamas itu ada desisnya, kita menyebutnya ka. Ka. Kalau kita sukunkan ak, bak, begitu.
ada desisnya, bak. Sementara qaf ya, ko, qi, ku. Kalau kita dekatkan mulut kita, tapak tangan kita ke dekat bibir, maka tidak ada nafas yang keluar, adapun sedikit sekali. Beda dengan kaf, beda dengan bak yang kalau kita tempelkan itu terasa adanya udara yang mengalir. Nah, ini perbedaan ya, dari satu makhraj ada dua sifat yang berlawanan dan hanya dua huruf ini saja, kaf dan qaf. Sifat qaf adalah jahar. Kita contohkan satu persatu. Ain ya. La a'budu ma ta'budun. A'budu. Kita coba ya, dekatkan tapak tangan ke dekat bibir. Nah, itu tidak ada nafas yang keluar. Beda dengan huruf-huruf yang hamas. Ini karena ain itu adalah huruf jahar. Jahar itu jelas makhrajnya, maka tidak ada udara yang keluar. Ta'budun juga ya, gitu. Kemudian yang kedua, dha. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Jadi makhrajnya kuat ya, sehingga dha itu sehingga tidak ada nafas yang keluar. Tidak ada nafas yang keluar itu yang disebut dengan jahar. Ya, jelas makhrajnya, kuat makhrajnya, sehingga penyebutannya jelas dan tidak ada nafas yang keluar. Kemudian berikutnya waw ya. Au ma malakat aimanukum. Au. Tidak ada nafas yang keluar. Au. Ya, karena makhrajnya juga jelas. Kemudian mim. Wala antum abiduna ma a'bud. Kita fokus ke atum. Tum ya. Sukun, mim sukun, atum. Ketika itu ya, kita rasakan, dekatkan tapak tangan ke mulut, maka tidak ada nafas yang keluar. Kalau ada nafas yang keluar, antum, itu berarti salah penyebutan atau sifatnya. Begitu juga yang lain-lain ya. Kalau ada sampai nafas yang keluar, berarti salah cara penyebutannya. Sifatnya tidak benar ya. Kita menyebutkan otomatis makhrajnya juga keliru. Kemudian berikutnya zai. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Kita fokus ke azwaja, azwaja. Jadi kalau benar makhrajnya, maka sifatnya biasanya akan juga benar ya. Azwaja. Jadi tidak ada nafas yang keluar. Kemudian ini kita langkaui saja, tidak semua kita sebutkan. Ra ya, karena ini terlalu banyak, kita ambil sampel-sampel saja. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Kita fokus ke arsala, arsala. Ra juga termasuk huruf jahar dan dibaca dengan makhraj yang jelas sehingga tidak ada nafas yang keluar. Kemudian ba. Wa min
syarri ghasiqin idza waqab. Ya, ba ya. Waqab, kita fokus ke waqab. Nah, waqab tentu tidak ada nafas yang keluar, waqab. Nah, tak mungkin begitu ya. Dan perlu diperhatikan juga bahwa semua huruf qalqalah ya, ba ini, qaf, ta, ba, jim, dal itu semua huruf-huruf qalqalah merupakan juga huruf yang sifatnya jahar. Jadi tidak mungkin huruf qalqalah itu aj, aq itu kita keluarkan nafas di ujungnya karena sudah ada pantulannya ya. Qalqalah. Jadi huruf itu sifatnya tidak hanya satu tapi bisa 5 sampai 7. Salah satunya huruf yang sifatnya qalqalah juga sifatnya adalah jahar. Kemudian contoh lainnya ghain ya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Aghna. Jadi walaupun dia sepertinya lemah, aghna, tapi dia sebenarnya kokoh. Buktinya ketika kita sebutkan yang bersukun ini, aghna, tidak ada nafas yang keluar. Jadi kokoh huruf itu pada makhrajnya. Kalau huruf yang tidak kokoh pada makhrajnya, maka akan ada udara yang keluar. Itu ada yang keluar. Itu hamas. Sementara aghna, a'na ya, termasuk ini ya, ini sifatnya jahar sehingga tidak ada nafas yang keluar. Sahabat Al-Quran, demikian saja kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.